Toraja adalah sebuah tempat di Sulawesi Selatan di mana adat istiadat dan tradisi leluhurnya masih sangat kental. Dalam bahasa Bugis, Toraja disebut Toriaja, yang artinya orang yang berdiam di negeri atas. Masyarakat Toraja memiliki tradisi adat kematian untuk menghantarkan arwah ke alam roh dan menghormati leluhur mereka yang sudah lama tiada. Kultur bersama Citiling akan membahas tanah Toraja dan tradisi Aluk Todolo di YouTube. Halo Bang Arno ya? Ya. Wah, Marsha Pak. Wah, Pak Marcel, mari. Iya. Jadi ini keluarga besar kami. Selama 1 tahun 3 bulan keluarga kami sedang mengalami kedukaan karena orang tua atau nenek terkasih kami, Ibu Agustina Leksa Lempang, atau sering kalau orang Toraja menyebutnya Nenek Dharma. Oh. Ya, Nenek Dharma sedang terbaring di dalam rumah ini. Dalam kebudayaan Toraja disebut pemakulan. Nenek den tau laram pustirong ko mida mi tiram balle. Matana ko me inde mi kama masih mati oh. Saya ngasih tahu sama nenek. Jangan kaget ada tamu yang mau datang nengok nenek. Oke. Terus ini sudah mau jam makannya dia, kita tetap suguhkan makanan dan minuman untuk nenek. Oke. Iya. Kalau makanan ini berarti setiap hari masih dikasih gitu atau gimana tuh Bang? Iya setiap hari kalau misalnya tidak sempat disuguhkan, pas kita mau makan kita ajak dia, kita sapa, nenek ayo makan. Nah gitu. Berarti memang benar-benar masih dianggap beristirahat. Iya, bagi kami nenek ini walaupun sudah 1 tahun 3 bulan tidak lagi seperti saat dia hidup, bagi kami karena rasa cinta kami kepada nenek, kami masih menganggap nenek ini tomakula. Itu istilah bahasa Toraja untuk orang tua kami atau keluarga kami yang meninggal secara biologis. Oke. Jadi bagi kami orang Toraja meninggalnya 2 kali. Pertama meninggal secara biologis ketika sudah putus nyawa. Ya. Kami anggap itu belum meninggal secara resmi, masih sakit. Oke. Jadi selayaknya orang sakit kita rawat, Ya. kita tetap sapa. Nanti kalau mau diupacarain baru disebut tomate, meninggal secara utuh, secara fisik dan ritual. Masyarakat Toraja sangat memegang teguh adat dan ajaran nenek moyang, walaupun mereka tidak lagi menganut Aluk Todolo. Mereka pun rela menghabiskan uang miliaran rupiah hanya untuk sebuah pemakaman dan menghantarkan keluarganya menuju keabadian. Apa benar masyarakat Toraja hidup dan bekerja keras hanya untuk mempersiapkan kematian mereka? Karena nenek ini memegang jabatan adat tertentu dalam tongkonan kami, maka ketika nenek meninggal, dilakukan yang namanya mendiok tedong. Mendiok tedong artinya nenek ini dimandikan dengan bimbingan 1 ekor kerbau, dikurbankan saat dia dimandikan. 1 ekor kerbau. Setelah itu disuntik formalin supaya awet. Kalau zaman dulu dibiarkan membusuk di dalam bungkusan jenazah, terus kalau sudah kering dibalun, namanya dibalun, dibungkus. Nah, tapi sekarang di era modern kita pakai formalin. Perawatan selanjutnya nenek dimasukkan ke peti beserta dengan pakaian dan perhiasannya, beserta dengan pernak-pernik dalam kamar. Ini sesuai status sosialnya. Dan kita tetap perawat, kadangkala ya diseka kalau sudah ada jamur yang muncul di bagian tubuhnya. Dan seperti ini kita tetap berikan makanan dan minuman setiap hari. Kan di Toraja ini kan bermacam-macam agama tuh Bang. Ya. Tapi kan masih tetap menganut ajaran leluhur itu loh Bang, yang Aluk Todolo itu Aluk seperti Todolo ini ya. kan, Bang, Ya. Oke, itu gimana sih sebenarnya? Aluk Todolo ya. ceritanya? Oke, jadi sebelum kami menganut agama Kristiani atau agama Islam dan lain-lain, agama leluhur kita itu disebut Aluk Todolo atau Alukta, yang mengatur semua seluk-beluk kehidupan manusia Toraja. Yang paling utama diatur adalah tata cara
bagaimana merawat jenazah sampai pada upacara pemakamannya. Jadi karena nenek ini masih disebut Tomakula, ya tidurnya pun biasa, dianggap seperti orang biasa, tapi agak berbeda arah tidurnya itu. Kepalanya menghadap ke sebelah barat, karena ini barat. Di sini utara, timur, selatan, barat. Ketika manusia masih hidup dalam ajaran Aluk Todolo, harus menghadap ke utara kepalanya atau timur. Oke. Simbol matahari terbit dan sumber hulu sungai, sumber mata air. Tapi dalam hal ini nenek ini akan diupacarakan dalam tingkatan rapasan. Itu adalah tingkat pemakaman paling tinggi. Jumlah kurban kerbaunya minimal 12, 24 atau lebih. Tingkatan berikutnya untuk yang dewasa, mulai dari namanya didedekan palungan. Itu bagi yang mereka yang sangat tidak mampu, tidak ada kurban. Jadi kita hanya mengetuk palungan tempat makan babi sebagai tanda bahwa memang tidak betul-betul tidak ada apa-apa. Oke. Jadi saya penasaran juga tuh sama yang bayi berarti tadi. Ya, bayi. Yang di makamkan di pohon apa? Di dalam pohon tara. Pohon tara. Ya. Wah. Itu kita bisa lihat nggak tuh? Bisa. Bisa ya? Bisa. Mau coba lihat? Iya, boleh tuh sekalian. Tapi agak jauh. Nggak Di apa-apa. daerah apa namanya? Sangala. Oke. Oke, namanya Kote. Oke. Habis itu baru kita ke Loda. Ke Londa. Mau Londa. ke Londa Londa, juga? iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya ganti baju dulu ya. Oke. Pasiliran, sebuah tradisi yang tidak biasa yang dilakukan masyarakat Toraja untuk menguburkan bayi-bayi mereka. Menurut kepercayaan Aluk Todolo, bayi-bayi yang belum tumbuh gigi dikuburkan di dalam pohon tara agar bisa sampai ke alam baka. Ini ya Bang Arno ya? Pohon tara itu Pak ya? Ya, pohon tara. Itu yang lubang-lubangnya itu yang ditutup Serabut ijuk. serabut ijuk itu yang tempat buat dikuburnya gitu. Ya. Ketika pohon tara itu ditempati untuk memakamkan bayi yang meninggal, pekuburan ini yang dilakukan pada pohon tara disebut pasiliran. Pasiliran. Oke. Karena anak-anak yang meninggal, bayi yang meninggal itu dikuburkan pada pohon tara disebut todisili. Artinya disili, dimakamkan dalam batang kayu yang masih hidup atau tumbuh. Kenapa nggak boleh dikubur di tempat lain gitu Pak? Kenapa harus di pohon seperti ini? Ini masih dilakukan, praktek ini masih dalam ajaran Aluk Todolo, dijiwai oleh ajaran Aluk Todolo. Oke. Jadi dalam Aluk Todolo pantang untuk memakamkan jenazah ke dalam tanah. Oke. Nah, alasan teologisnya, tanah ini tempat kita hidup tidak boleh dikotori. Tapi alasan logisnya adalah Toraja ini adalah daerah pegunungan. Oke, betul. Otomatis lahan untuk pertanian itu sangat terbatas karena kondisi kontur tanah. Jadi masyarakat Toraja dari zaman dahulu memiliki kearifan lokal untuk memakamkan jenazahnya Selain di di tanah. dalam kayu atau di dalam gua-gua alam atau memahat batu yang tidak produktif daripada mencemari tanah. Oke. Atau dibuatkan rumah-rumahan kecil disebut batutu berbahan Batu kayu. tuh. Oke. Di era modern dibuatlah bangunan makam dari beton seperti rumah dengan berbagai macam model disebut patane. Patane. Nah, tapi itu untuk pemakaman dewasa. Di zaman dahulu khusus untuk bayi yang belum tumbuh gigi dan meninggal dunia saat dilahirkan dimakamkan dengan cara disilik pada pohon tara yang masih hidup. Jadi ini pohon digali ya Pak ya? Iya, Dikerok gitu ya? Dikerok atau dipahat. Dipahat sampai kira-kira Lubangnya cukup, muat. dimasukin, ditaruh di situ ya, Ya. baru ditutup ya Pak. Sampai sekarang tuh masih dilakukan juga nggak sih Pak ini? Kalau di daerah saya sudah tidak dilakukan lagi praktik masili untuk bayi, tapi mungkin di daerah ini masih mempraktikkan itu. Jadi setelah bayi itu dibersihkan, yang meninggal itu dimandikan, dibungkus dengan apa namanya solong. Solong itu pelepah pinang, pangkal pelepah pinang. Dibungkus dengan ari-arinya. Ketika dia baru lahir dan meninggal itu dimakamkan dengan ari-arinya. Lalu dimasukkan, ditutupi dengan serabut bulu ijuk. Lalu dikancing atau dikunci menggunakan 4 pasak yang dibuat dari karurung.
Karurung itu kayu. Karurung itu adalah nibung, bagian yang keras dari batang ijuk. Oh, itu ya digunakan Pak, yang sebagai 4 pen. itu ya. Ya, 4 itu. Lalu diikat dengan serabut ijuk juga yang telah dipintal sebelumnya menjadi tali, supaya tidak berbau dan tidak diganggu oleh hewan-hewan yang bisa merusak pasiliran ini. Saya juga pernah baca tuh Pak, Ya, katanya ada ibunya yang nggak boleh berkunjung lagi atau gimana setelah pemakaman gitu, itu benar Pak? dalam prakteknya secara umum di Toraja, jangankan untuk bayi, sedangkan orang dewasa yang meninggal saja biasanya pasangannya tidak diizinkan untuk mengikuti proses pemakaman Oh, berarti dia memang tinggal di rumah aja? di rumah. Jadi seperti ini, ibu dari yang meninggal itu, apalagi ketika baru saja melahirkan dan anaknya meninggal, tidak diperkenankan untuk ikut memakamkan bayinya. Ini karena ada 2 aspek. Pertama, aspek psikologis. Oke. Pertama, dia baru saja melahirkan, kemudian kondisi fisiknya belum mampu untuk berjalan. Selemah gitu Pak? Nah, dan yang paling pertama dipertimbangkan adalah psikisnya. Faktor yang kedua adalah jangan sampai ketika ibunya ikut dan datang terus-menerus berkunjung akan mengalami gangguan reproduksi di kemudian hari karena stres. Oh, oke, karena stresnya itu ya Pak ya? Ya, jadi tidak diperkenankan karena akan dia menyimpan akar pahit. Bang, kan pohon-pohon di sini kan sebenarnya banyak ya? Ya. Kenapa harus pohon tara ini Bang? Mengapa orang Toraja zaman dulu memilih pohon tara? Pohon tara ini kalau di bahasa Indonesia kan kayaknya pohon cempedak. Pohon cempedak? Ya, jadi pohon cempedak ini dipilih karena menurut ajaran leluhur, pohon tara ini cocok untuk ditempati memakamkan bayi yang meninggal. Karena bayi yang meninggal belum sempat menyusu pada ibunya. Atau mungkin sudah sempat menyusu pada ibunya tapi dalam jangka waktu yang singkat. Lalu dia meninggal. Jadi dia dimakamkan dalam pohon tara yang hidup agar ketika pohon tara itu bertumbuh dan menutupi lubang tempat si bayi dimakamkan, diharapkan doa-doa kepada si bayi itu dia pun ikut bertumbuh bersama dengan pohon ini, dan juga diberikan asupan ASI dari getah pohon tara. Oh gitu ya. Jadi itulah harapan doa-doa dari para leluhur sehingga memilih pohon tara. Kalau orang dewasanya itu gimana Bang? Untuk orang dewasa seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa dimasukkan di lokok atau gua alam, bisa dimasukkan di liang pak yang dipahat buatan tangan, bisa dimasukkan di batutu, rumah-rumahan dari kayu, atau patane di era modern sekarang, bangunan makam dari beton. Nah, untuk melihat semuanya itu kita akan berkunjung ke Londa. Kok sekarang ke Londa? Ya. Oke, ayo Bang. Pertama saya mau jelaskan dari yang paling kuno dulu. Yang ini ya? Ya, ini namanya erong. Oke. Secara umum disebut erong. Di beberapa daerah Toraja Barat namanya duni. Duni. Kalau di Mamasa mereka sebut yang seperti ini bangka-bangka. Oke. Jadi ada 3 namanya di daerah beberapa wilayah adat yang berbeda. Jadi ini peti bukan peti mati untuk 1 orang. Tapi setiap erong ini adalah kuburan massal untuk 1 rumpun keluarga. Jadi jenazah yang sudah dikuburkan itu, tulang-tulangnya dikumpulkan dalam erong. Selama mereka masih 1 rumpun. Oh, 1 marga gitu Satu ya? mau marga atau 1 fam ibarat di daerah Indonesia Timur. Oh, Tapi sini 1 rumpun keluarga. Sebelum adanya alat untuk membuat liang pahat, dimasukkanlah mereka dalam erong. Kerangkanya dikumpulkan dalam erong. Oke. Nah, kalau peti-peti yang seperti ini, itu peti-peti pemakaman modern, 1 peti untuk 1 orang. 1 orang ya? Ya, jadi mereka ditumpuk, ada yang digantung, dibuatkan rak seperti di atas, dibuatkan rak. Kadang-kadang juga ada yang liangnya lebih tinggi, ada yang agak rendah, ada yang di bawah, ada yang lebih tinggi. Itu tergantung karena faktor keamanan. Biasanya yang punya status lebih tinggi, dibuatkan makam agak tinggi agar susah dijangkau. Kenapa? Karena orang Toraja zaman dulu, ketika mereka dibungkus, dibalun, harta bendanya ikut dimasukkan di dalam.
Emas, kalung emas atau segala perhiasan yang mereka punyai dimasukkan. Oke. Bahkan bungkusan jenazah atau balun itu ditatah dengan hiasan dari lempeng emas. Oke. Namanya didaman atau diroto. Iya. Dihiasi dengan lempeng-lempeng emas berbentuk ukiran. Oke. Itu salah satu faktor kenapa dia disimpan di tempat yang sulit dijangkau. Biar nggak diambil orang lah Ya, ibaratnya gitu Pak. menghindari penjarahan, Heeh. penjara makam. Bang Arno, Ya, saya dari tadi tuh penasaran tuh sama itu tuh. Itu tuh apa tuh Bang? ini kan patung. Bahasa Torakanya tahu-tahu. Tahu-tahu. Ya, tahu-tahu artinya orang-orangan. Oke, tapi maksudnya dibikin semirip mungkin sama yang meninggal. Yang meninggal lah. Dulunya kan belum ada foto. Heeh. Jadi si yang meninggal itu dibuatkan tahu-tahu sebagai representasi dari yang meninggal itu. Oke. Tapi tidak semua orang yang meninggal bisa dibuatkan tahu-tahu. Mereka yang bisa dibuatkan tahu-tahu itu kalau diupacarakan tingkat rapasan. Seperti yang saya jelaskan dari tadi. Jumlah kurban, jumlah kerbaunya. korbannya baru Nah, boleh. dibuatkan tahu-tahu. Oke. Tahu-tahu itu pun ada 3 jenis loh. Apa tuh bedanya? Tahu-tahu yang pertama ada namanya bate lepong. Bate lepong itu kayak orang-orangan sawah. Bambu Oke. dikenakan pakaian dari almarhum. Yang kedua namanya tahu-tahu lampa. Badannya dari bambu, tapi kepalanya sudah dibuat dari kayu nangka. Oke. Tahu-tahu zaman dulu yang kuno seperti di atas itu tidak terlalu mirip dengan yang meninggal. Yang Yang penting di belakang ya baju kuning ya? ya, yang penting bisa membedakan jenis kelaminnya, gendernya, dia laki-laki atau perempuan. Yang di depan ini tahu-tahu modern. Uniknya, tahu-tahu ini harus dibuat dari bahan kayu nangka. Harus kayu nangka. Harus kayu nangka. Kenapa kayu nangka tuh Bang? Orang Toraja memilih penggunaan kayu nangka untuk tahu-tahu karena bagi orang Toraja ada 2 jenis kayu yang dianggap sebagai dewa dari kayu. Oke. Kayu nangka dan cendana. Oke. Kalau cendana dianggap kayu mak rara tahu karena getahnya merah. Getahnya merah. Ya, dianggap dia kayu yang mempunyai darah seperti manusia. Sedangkan kayu nangka representasi dari kesucian atau kemurnian keturunan karena getahnya warna putih. Orang Toraja sebut rara nama lite bumbungan. Artinya darahnya itu seperti perahan dari susu kerbau yang menggumpal putih dan bersih. Iya. Simbol kemurnian keturunannya. Menarik Pak ya. Ya. Nah ini kita udah mulai masuk nih. Ya, kita mau masuk ke goa. Hati-hati, Ya. agak licin. Bang Arno, Ya, ini batu-batu di sini nih ada yang diukir gitu bentuk-bentuk kayak gini apa memang dari sananya nih Bang? jadi gua ini gua alam, bukan gua pahat. Oke. Jadi kalau gua alam seperti ini untuk pekuburan, orang Toraja menyebutnya itu looko. Looko. Kalau di pahat itu disebut liang. Liang. Ya, liang pak. Oke. Artinya liang di pahat. Jadi sejak ini dibuka, karena ini kan merupakan aset dari 10 tongkonan di daerah Londa, Iya. Kesu. Apabila kita masuk di sini dengan niatan-niatan yang buruk, kadang-kadang ada hal aneh yang terjadi. Oh ada gitu juga Ya, Bang ya? apakah dia sakit perut, atau kemungkinan biasa kepalanya pening, atau hal-hal yang lain. Aduh sempit juga ya Pak ya? Hati-hati. Oke. Ini peti besar juga Iya, lumayan. Nah, seperti ini yang saya jelaskan tadi. Apakah itu pemberian yang dibawakan oleh keluarga atau benda-benda yang dikuburkan sebelumnya dengan jenazah? Kalau berceceran begini tidak sembarang dibersihkan. Oke. Nah, nanti ada upacara khusus, apakah mak nenek atau apakah ada jenazah lain yang dikuburkan baru boleh dirapikan. Wah ini apa nih Bang? Ini merupakan kisah yang mirip Romeo dan Juliet. Jadi mereka berdua adalah Pasangan? sepasang kekasih, ya. Tapi tidak direstui. Oh kenapa Bang? Dia tidak direstui, mereka tidak direstui karena masih punya hubungan saudara, masih sepupu dekat.
Oh, mereka pacaran tapi sepupu dekat. Sepupu dekat. Jadi karena tidak direstui, mereka ambil jalan yang tidak lazim, mereka berdua bunuh diri. Nah, satu yang unik mau saya tambahkan, apabila terjadi hal yang seperti ini, bunuh diri, dalam kebudayaan kami dan kebiasaan orang Toraja, upacara pemakamannya dilaksanakan secepat mungkin. Karena itu dianggap hal yang tidak lazim dan membuka aib keluarga. Jadi tidak dilakukan seperti pemakaman pada umumnya. Dilaksanakan sesederhana mungkin dan secepat mungkin. Bang Arno, Ya? saya mau nanya nih. Mohon maaf nih Bang. Ya, oke. Saya mau nanya tentang stigma masyarakat luar Toraja nih Bang, yang menganggap orang Toraja itu hanya bekerja keras untuk mempersiapkan kematian. Jadi di satu sisi tidak salah, tapi kemungkinan di lain sisi itu agak keliru. Orang Toraja tidak mempersiapkan diri untuk kematiannya, tapi orang Toraja menghargai hidup dan peralihan hidup di dunia fana ke kehidupan yang kekal. Baik menurut ajaran Aluk Todolo maupun ajaran, misalnya saya sudah menganut agama Kristen, kami tetap menghidupi nilai-nilai itu. Jadi kami melakukan ritual-ritual terhadap leluhur atau orang tua kami yang sudah meninggal itu semata-mata sebagai penghargaan kepada Tuhan. Menghormati Tuhan sudah memberikan kami kehidupan. Sudah memberikan kami kakek nenek dan orang tua yang mencintai kami dan kami cintai. Jadi apa yang kami lakukan itu mungkin dianggap pemborosan bagi sebagian orang yang tidak paham dan tidak menghidupi budaya kami. Apa yang kami lakukan dalam upacara rambu solo atau pemakaman itu semuanya dilakukan dengan tingkatan-tingkatan sesuai dengan strata sosialnya, sesuai dengan kemampuan ekonominya. Tidak ada paksaan. Karena ada orang yang mampu secara finansial, namun dalam tatanan masyarakat dia tidak dapat melakukan upacara dalam tingkatan tertentu. Ada juga yang strata sosialnya memungkinkan untuk upacara yang besar, tapi kemampuan ekonominya tidak mencukupi untuk melakukan itu. Jadi ada batasan minimum dan maksimum dalam aturan budaya kami untuk melakukan upacara. Jadi jangan memaksakan diri. Karena ini kita merayakan peralihan dari dunia yang fana ke dalam kehidupan yang kekal melalui kematian. Nah Bang, satu lagi nih. Ya. Sekarang ini kan sudah masuk ke era modern. Ya. Nah, kenapa orang Toraja masih melakukan ritual seperti ini Bang? Oke, pertama mari kita lihat peti dan erong yang ada di belakang. Ini adalah produk kebudayaan yang kami hidupi sejak kami kecil secara turun-temurun dari nenek moyang kami. Kami melakukan semua ini sebagai wujud cinta kasih kepada Tuhan dan juga cinta kasih kepada leluhur kami. Kami melakukan semuanya ini karena kami menghidupi budaya kami mencintai budaya kami, dan kami menghormati leluhur serta Tuhan yang menciptakan kami dan budaya kami.